Selamat pagi para siswa kelas 10 jurusan Bahasa SMA Katolik Andaluri. Hari ini kita akan belajar lanjutan dari angka-angka. Hari ini secara khusus kita akan mempelajari tentang bagaimana menyebut tanggal dan tahun kelahiran, dan juga kita akan belajar bagaimana cara menanyakan usia dan menjawab pertanyaan tersebut. Maksud dari pembelajaran ini adalah supaya kalian bisa memperkenalkan diri kalian dan orang lain secara lengkap, tidak hanya nama, tempat tinggal, asal, tetapi sampai kapan lahirnya dan umurnya berapa. Demikian ya. Jadi pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama itu menguasai cara menyebut tanggal dan tahun. So, yang kedua, menguasai cara bertanya dan menjawab tentang usia seseorang. So, begitu ya, dua hal ini kita akan pelajari. Baik, kita pelajari dulu yang pertama ini. Bagaimana menyebut tanggal. Penyebutan tanggal. Penyebutan tanggal dalam bahasa Jerman itu digunakan kata am. Am yang artinya, am ini artinya pada, ya, pada. Jadi misalnya pada tanggal sekian, sekian ya. Am itu artinya pada. Nah, sekarang setelah am ini, urutannya begini. Urutannya adalah setelah am, begini, am. Kalau mau menyebut pada tanggal 1, pada tanggal 1 itu eins ya. Bukan eins, untuk 1 bukan eins, tapi disebut am ersten. Oke. Am ersten itu artinya pada tanggal 1. Oke, pada tanggal 1. Kalau pada tanggal 2, am 2 itu zwei, oke. 2 itu zwei, maka ditambah akhiran ten. So, perhatikan di sini ada akhiran ten ya. Tapi bukan eins di sini, tapi ersten. Pengecualian ini ya. Untuk tanggal 2, 2-nya tetap, tetapi ditambah akhiran ten. Jadi am zweiten. Pada tanggal 3 bagaimana? Tanggal 3 itu drei. Mungkin kalian akan mengatakan begini ya. Tetapi 3 juga pengecualian, E-nya ini dihilangkan, dan tambah lagi satu T di sini. Ya, menjadi am dritten. Am dritten. Jadi pada tanggal 1 am ersten, pada tanggal 2 am zweiten, pada tanggal 3 am dritten. Nah, tiga angka yang pertama ini agak beda, sedangkan yang ke bawahnya itu kalian cukup menambahkan akhiran ten di belakang. Menambahkan akhiran ten. So, misalnya pada tanggal 4, am 4 itu vier. Oke, vier tambah ten. Am vierten. Am vierten. Oh, sabar, di sini saya tulis dulu. Ya, ditambahkan akhiran ten. So, begitu ya. Am vierten. Pada tanggal 5, am 5 itu apa 5? 5 itu, ya ini,
5 tambah 10. Am 15 pada tanggal 6. 6 itu 6 ya. Tambah 10. Am 16. Pada tanggal 7. Am 7 itu 7. Begini. Mungkin kalian akan mengatakan 7, tetapi untuk 7 en-nya ini dihapus. Jadi am 7. Oke, pada tanggal 8. 8 itu 8 tambah 10. 10. Tetapi saya pikir yang ini, ya tidak, ini, ya begini saja. T-nya 1. 10. Oke. Pada tanggal 9. 9, 10. Oke. Pada tanggal 10. 10, 10. Oke. So, kita sambung ke sini. Pada tanggal 11, 11 itu 11, 10. 11, 10. Pada tanggal 12, 12 itu 12, ada O, ya. 12, 10. 12, 10. Pada tanggal 13, 13 apa 13? 13 itu dry sand, ini 13, tambah 10 di belakang. Dry sand 10. Oke. Pada tanggal 14, 14 apa 14? Fir sand 10. Fir sand 10. Pada tanggal 15, fun sand 10. Oke. Pada tanggal 16, 16 10. 16 ya. Pada tanggal 17 10. Pada tanggal 18 10. Oke. Pada tanggal 19 9 10. So, sekarang bagaimana kalau mulai tanggal 20? Mulai tanggal 20 ke atas, tanggal 20 ke atas ya. Tanggal 20 ke atas itu ditambahkan akhiran STEN. So, STEN ya. Contoh, sini ya. Tanggal 21. Tanggal 20 dulu. Tanggal 20. 20 itu 20. Oke, 20 itu 20 tambah sten. 20 sten. 20 sten. Oke. Tanggal 21. 21 bahasa Jermannya. Ein und 20 tambah STEN. Ein und 20 sten. Oke. Tanggal 22. 2 und 20 sten. Oke. 2 und 20 sten. Tanggal 22. Tanggal 23. 3 und 20 sten. Oke. Pada tanggal 24. 4 und 20 sten. Oke, ini sten, akhiran sten ya. Pada tanggal 25. 5. So, 5 und 20 sten. Tanggal 26. 6 und 20 sten. 6, S hilang. 6 und
paket set ya. 26. Pada tanggal 27. Am 27. Pada tanggal 28. Am 28. Ya, 28. Pada tanggal 29. 29 ya. 29 itu bahasa Jermannya 29. Oke. Tanggal 29, tanggal 30. Tanggal 30, am 30 bahasa Jermannya dry. Tanggal 30. 30 itu dreißig. Pakai ini ya. Ya, bukan pakai set tapi pakai set. Dreißig. Oke. Am 30. Tanggal 31. Ya, sampai 31 saja. Am ein und drei. 31. So, 31. So, begitu ya. Jadi, penyebutan tanggal itu, sekali lagi, ada dua bentuknya. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 19, angka tersebut diberi akhiran ten. Dengan pengecualian ini pada tanggal 1 bukan Einstein tapi Ersten, tanggal 2 seperti biasa, tanggal 3 pengecualian bukan Dreiten tapi Dritten, lalu tanggal 7 perhatikan bukan Siebenten tapi Siebten. Lalu cara yang kedua adalah diberi akhiran STEN, Sten, ya. Dimulai dari mana itu akhiran STEN? Dimulai dari tanggal 20. 20 itu 20. Dan seterusnya sampai tanggal 31 ditambah akhiran sten. Oke? Mengerti ini ya? Ini cara penyebutan tanggal demikian. So, sekarang bagaimana cara menyebut tahun? Oke? Cara penyebutan tahun. So, cara penyebutan tahun itu khususnya tahun yang ada 4 angkanya. 4 angka itu mulai dari tahun 1000-an ya, 1000 sekian. Ya, contoh, saya kasih contoh di sini. Misalnya menyebut tahun 1974. Oke. Nah, yang pertama disebutkan ini 2 angka di depan ini. 19, oke. Jadi cara penyebutan tahun dibagi 22, 19 dan 74. Oke, 19. 19 bahasa Jermannya apa? 19. Oke. 19 ini 19. Oke. 19. 74 itu bagaimana? 74 dibaca 4 duluan baru 7. 4 dan 70. 4, 4 und 70. Oke. 19 ini ulang lagi dibagi 2, 19 duluan baru 74. 19 itu 19, 74 itu 4 und 70. Nah, apakah selesai begini? Belum selesai. Di tengah sini di antara 19 dan 74 ditambah kata ratus. Ratus itu 100 ya. 100. So, 100. Jadi, lengkapnya 1974, cara bacanya dalam bahasa Jerman 1974. 1974. 1974. Karena dalam bahasa Jerman angka-angka ditulis sambung, maka ini juga disambung.
So, begitu. Oke. So, coba latihan yang berikut. Misalnya tahun 1945. Ya, ini tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana cara menyebut tahun 1945? Disebutkan duluan yang 19, kemudian dilanjutkan dengan 45 di tengah-tengah di sini ditambah kata ratus, 100 ya. Jadi 19 ratus, jangan lupa 145. Bagaimana cara menyebut 45? 5 dan 40. 5 dan 40. 5 dan 40. 40. So, 1945. 1945. Itu artinya 1945. So, yang berikut. Bagaimana kalau kita menyebut tahun 2000-an? Tahun 2000? Ya, disebut seperti biasa. Tahun 2000 ke atas itu sebut. Tahun 2000 itu 2000. Oke. Tahun 2010. 2010 disebut seperti biasa 2010. 2010. Jadi 2010. Sen. Oke. Tahun 2007. Tahun 2007 cara penyebutannya 2007. Oke, 2007. Tahun 2020. Bagaimana cara menyebutnya? 2020. Oke. Sorry. Ya. 2020. Tahun 2020. Nah, sekarang kita kembali ke tahun yang, kalau tahun 2000-an ke atas cara menyebutnya gampang. Yang kita pelajari cara menyebut tahun yang seperti ini ya, 1900-an. Coba. Bagaimana menyebut tahun 1986? 1986. Sebut dulu 19 duluan, tambah kata ratus, lalu 86. 19, bahasa Jermannya 9, 100, 100, 19, 100, 86, 6 dan 80. 6 dan 80. 6, 6, 80 und 80. Oke. 1986 cara penyebutannya 1986 tambah kata ratus di tengah menjadi 1986. Oke. Satu kali lagi, misalnya tahun 1920. 1923. Sudah ini. 1923. Bagaimana cara menyebutnya? 1923. 19 tambah kata ratus di tengah. 19, 9, 10 tambah kata ratus, 100. 1900, 23. 3 dan 20. 3 dan 20, 20. Oke. 1923 penyebutan tahunnya 1923. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya tahunnya 1800? 1852. Sama cara penyebutannya. 18 lebih dulu, tambah kata ratus dan 52. Cara menyebut ini bagaimana? 18, 18, ratus, 100, 18, 100, 52.
So, 1852 dalam bahasa Jerman disebut tahun ini 1852. 1852. Oke. Bagaimana kalau menyebut 1864? So, 1864 bagaimana caranya? 18 ya. 18 tambah ratus. 100. 1864. 4, 4 und 60. Oke. 1864. 1864. Oke. Bagaimana kalau menyebut tahun 1791? So, 1791. Cara penyebutannya juga sama. 17 lebih dulu, tambah kata ratus, lalu tambah kata 91. 17, bagaimana bahasa Jermannya? 17. Ratus. 100. 1700. 91 bahasa Jermannya. 91. So, 1791 dalam bahasa Jerman disebut di cara penyebutannya adalah 1791. Oke. Bagaimana kalau 1637? Tahun 1637. 1637. 16 tambah kata ratus di tengah. 16 tambah ratus. 137. 7 und 3. 30. So, 637. Itu 1637. Oke? Ya. Demikian dua cara yang kita sudah pelajari, cara untuk menyebutkan tanggal yang ini dan cara untuk menyebutkan tahun. Oke? Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau menyebut misalnya kita belajar cara penyebutan misalnya pada tanggal 15 Maret tahun 1987. Bagaimana cara menyebut ini? Nah, sebelum kita menyebut ini, rupanya kita harus belajar yang namanya bulan ya. Bulan. Ini bulan ya. Tapi kita terjemahkan dulu ini. Pada tanggal 15 Maret 1987, bahasa Jermannya pada, itu apa tadi? 15, tanggal 15. Ini satu kesatuannya. Pada tanggal 15. 15 ini tadi sudah diajarkan di atas. 15 ini. Am 15. Jadi pada tanggal 15 am 15. Maret itu bahasa Jermannya März. Ya. Am 15. März 1987. 1987, 1987 tambah kata 100 di tengah. 1987.
1987. 87. So, sekali lagi penyebutan tanggal pada tanggal 15 Maret 1987 dalam bahasa Jerman itu bisa disebutkan am 15. März 1987. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita pelajari dulu bulan, nama-nama bulan dalam bahasa Jerman. Ya, nama bulan. So, kita mulai dari bulan Januari, Januar itu bulan Januar, Februari, bulan Maret itu yang tadi sudah di atas, yang ini Maret, ya, Januar, Februari, Maret, April, bulan Mei disebut Mai, bukan Mei, Mai, Januar, Februari, Maret, April, Mai, bulan Juni. So, masih ingat cara baca ini? Huruf J ini dalam bahasa Jerman itu bernama J dan dibaca seperti huruf Y. Jadi cara bacanya adalah Juni. Demikian pun bulan Juli itu cara bacanya Juli, bukan Juli tapi Juli. Jadi ulang lagi, Januar, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, oke. September seperti biasa, September, Oktober seperti biasa, November, Agustus, September, Oktober, November seperti biasa, Desember itu pakai Z di sini, oke? Desember. Yang beda itu ini tidak ada i, kalau dalam beda dengan bahasa Indonesia ya. Ini tidak ada i, ini beda, ini sama, ini e di sini. Ini sama cara tulisnya, hanya bacanya pakai y, Juni, Juli. Ini ada kurang akhiran untuk bahasa Indonesia, ini sama bahasa Indonesia seperti bahasa Indonesia. Ini bedanya di sini pakai z. Jadi sekali lagi nama-nama bulan dalam bahasa Jerman. Januar, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Desember. Oke? Jadi sekarang kalian sudah bisa menyebut sendiri, misalnya tanggal yang tadi ya. Pada tanggal berapa, langsung dengan nama bulannya, dan langsung dengan tahunnya. Coba satu lagi, misalnya di sini. Pada tanggal 29 Agustus 1736. Nah, bagaimana cara menyebutkan ini? Pada itu 29. 9 dan 20. Oke. Ditambah akhiran apa? 29. Oke. 29 itu 29. Kalau menyebut tanggal di tanggal 20 ke atas, akhirannya apa tadi? STEN. So, am 29. Bulan Agustus, apa bulan Agustus? Bulan Agustus ambil dari sini. So, ambil dari sini. So, ambil dari situ. Agustus 1734. 1736 tambah kata ratus di sini. 1700, oke, 36, 6 dan 30. 6 dan 30. Dry, si. So, jadi
pada tanggal 29 Agustus 1736 disebut dalam bahasa Jerman am 29. August 1706, jangan lupa S, und 2D, 30. Ini D-nya ada 2 karena ini und, di sini untuk 30. Oke? Begitu. Nah, sekarang kita sudah menguasai cara menyebut angka, bulan, dan tahun dalam bahasa Jerman. Nah, sekarang bagaimana hal ini diterapkan kalau kita ingin bertanya tentang usia. Usia dulu ya. Bagaimana menanyakan usia, umur ya. Oke. Untuk menanyakan umur ini digunakan kata tanya berapa atau bagaimana. Bagaimana itu bahasa Jermannya begini. Wie itu bagaimana ya? Bagaimana artinya, oke? Bagaimana. So, misalnya kita mau bertanya, berapa umurmu? Berapa umurmu? Nah, ini cara tanya. Wie, sabar, ya. Wie, bagaimana usiamu? Nah, kalau dalam bahasa Jerman tidak ditanyakan bagaimana usia, bagaimana tuamu? Kalau seperti dalam bahasa Inggris ya, how old are you? How old? How itu wie, old, tua dalam bahasa Jerman, bahasa Inggris itu dalam bahasa Jermannya alt. Wie alt. Lalu wie alt du, begini ya. Nah, ini belum lengkap. Du ini pasangannya dengan kata kerja sainnya itu du bist, ya, du bist. Nah, bist itu ditaruh di tengah sini. Wie alt bist du? So, ini cara tanya ya. Berapa usiamu? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Cara tanya usia pakai wie alt. Berapa tuanya engkau? Berapa usiamu? Cara jawabnya misalnya, saya berusia 19 tahun. Oke. Bagaimana cara menjawab ini dalam bahasa Jerman? Saya itu ich. Saya berusia 19 tahun. Ich, lalu ditambah lagi dengan kata kerja sein. Pasangan dari ich apa ich? Ich itu pasangannya bin. Ich bin, saya adalah, kalau bahasa Inggris I am 19 years old. Bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Jerman, ich bin, sebut ini 19, 19, saya 19 tahun. Tahun itu Jahre. Ini cara bacanya Jahre, ditulis huruf J besar. Jahre, J-nya dibaca Y, Jahre. Lalu tambah kata alt di sini ya. Alt. Sama dengan bahasa Inggris, I am 19 years old. Ich bin 19 Jahre alt. Oke. Sekali lagi menanyakan umur dalam bahasa Jerman begitu. So, misalnya berapa usianya? Nya itu sama dengan dia ya. Misalnya dia laki-laki. Kita mau menanyakan itu berapa usianya. Nya maksudnya berapa usia dia. Oke. Pertanyaannya sama dengan ini. Wie alt di luar. Wie alt. Nah, sekarang perhatikan
Wie alt. Dia laki-laki itu bahasa Jermannya apa? Dia laki-laki itu apa? Er. Oke. Er ini kata kerja sainnya apa? Kata kerja sainnya seperti ini apa? Ist. Er ist. Jadi dihafalkan itu ya. Ich bin, du bist, er ist, sie ist, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind, sie sind. Jangan lupa itu. Lalu wie alt tambah kata apa di sini? Tambah kata ist. So, wie alt ist er? Nah, berapa usia dia? Oke. Nah, misalnya jawab, dia laki-laki ya. Dia laki-laki berusia 74 tahun. So, dia berusia 74 tahun. Bukan cara omongnya. Sama dengan ini cara omongnya. Dia adalah 74 tahun. Er ist 74. 4 dan 70. 74. Nah, er ist 74 Jahre alt. So, jangan lupa ya. 74 Jahre alt. So, misalnya sekarang lagi. Berapa usia Pak Tono? Berapa usia Pak Tono? Bagaimana cara tanya? Pertanyaan yang sama. Wie alt? Wie alt Pak Tono? Pak itu Tono. Nah, belum selesai. Kita harus menambahkan satu kata ini. Kata kerja sein namanya dalam bahasa Jerman. Pak Tono itu kata kerja sainnya apa? Pak Tono itu kata ganti dirinya dia. Oke, laki-laki er. Er itu pasangan dengan ist. Maka wie alt ist. So, wie alt ist Herr Tono? Berapa usia Pak Tono? Jawabnya Pak Tono berusia 37 tahun. So, bagaimana cara jawabnya? Herr Tono, tambah kata ini jangan lupa, is 37. 7 duluan. 7 und 30. 30. Begini ya. Jangan lupa ini. Jahre alt. So, Herr Tono ist 37 Jahre alt. Oke. So, ini cara menanyakan umur dan cara menjawabnya. Yang berikut. Bagaimana menanyakan kapan? Menanyakan begini, tanggal dan tahun kelahiran. So, bagaimana menanyakan tanggal dan tahun kelahiran? Kita membuat pertanyaan dulu ya. Kapan engkau lahir? So, kapan engkau lahir? Bagaimana itu diterjemahkan dalam bahasa Jerman? Kita menerjemahkan ada kata tanya kapan. Kapan ya? Kapan itu bahasa Jermannya wann. Oke, wann. Kapan engkau lahir? Engkau itu du. Lahir itu geboren. Kapan engkau lahir? Wann. Engkau itu du. Lahir itu geboren. Apakah sudah cukup ini? Belum lengkap. Kita tambah lagi satu kata kerja di sini. Kata kerja sein yang tadi. Pasangan dengan du itu adalah bist. Wann bist du geboren?
Wann bist du geboren? Wann bist du geboren? Kapan engkau lahir? Oke, cara menjawabnya. Misalnya, saya lahir pada tanggal 3 Mei 1992. So, bagaimana cara itu? Pada tanggal 3 Mei 1992 semuanya sudah dipelajari tadi. Yang belum diketahui adalah bagaimana menjawab saya lahir. Saya, bahasa Jermannya ich. Oke. Lalu ditambah ich pasangannya dengan kata kerja sein itu bin. Ich bin, saya adalah, lalu pada tanggal 3 Mei 1992. Saya am 3 Mai 1992. 1992. Ich bin am 3. Mai 1992. Jangan lupa di belakang ada kata geboren, lahir. Yang ini ditaruh paling belakang ya. Geboren. Ya, saya lahir pada tanggal 3 Mei 1992. Ich bin am 3. Mai 1992 geboren. Jadi yang ditambahkan adalah ich bin dan geboren. Yang di tengah ini pada tanggal 3 Mei 1992 ini sudah dipelajari tadi ya. Bagaimana kalau menanyakan kapan dia perempuan lahir? Kapan dia lahir? Kapan dia lahir? Sama dengan tadi. Kapan itu wann. Dia perempuan, si lahir, geboren. Apakah cukup? Belum. Tambah kata kerja sein di tengah sini. Si pasangan dengan ist. Wann ist sie geboren? Wann ist sie geboren? Misalnya jawab, dia lahir, dia perempuan itu ya. Dia perempuan lahir pada tanggal 25 Desember ya, hari Natal ini. 25 Desember tahun 2013. Oh, 2013. Mana? Dia perempuan. Si itu pasangannya, kata kerja sainnya adalah ist ya, ist ini ya. Si ist pada tanggal 25 Desember. Am 25. Tanggal 25. Am 25, ini 25. Setelah 25 ke atas, akhirannya STEN. STEN. Sie ist am 25. Dezember. Paket set ya. Desember 2013. 2013. 2013 geboren, lahir. Ya, begini, oke. Sie ist am 25. Dezember 2013 geboren. Demikian. Misalnya, satu lagi. Kapan Peter lahir? So, bagaimana? Kapan Peter lahir? Wann Peter
lahir. Nah, apakah cukup? Belum. Tambah kata kerja sign untuk Peter. Ditambah apa di sini? Is. Peter itu R ya. Peter ini kata ganti dirinya R, dia laki-laki, pasangan yang is. Wann ist Peter geboren? So, jawabnya Peter lahir pada tanggal 7. Pada tanggal 7 April 1969. Jawab bagaimana? Cara menjawabnya dalam bahasa Jerman. Peter ist. Jangan lupa ist ya. Pada tanggal 7 April 1969. Am 7. Si tanggal pada kalau menyebut tanggal 7. So, Peter ist am 7. April sama 1969. 1969. 9 und sich. Jangan lupa kata lahir. So, Peter ist am 7. April 1969 geboren. So, para siswa semuanya, demikian kita telah mempelajari cara menyebut tanggal, cara menyebut tahun, cara menanyakan usia, dan cara menanyakan tanggal dan tahun kelahiran. Sekarang tugas kalian itu adalah kalian memperkenalkan atau menanyakan kapan seseorang itu lahir. Oke. Menanyakan dan menjawab kapan seseorang lahir. Yang ditanyakan itu adalah satu, tanya kepada engkau. Oke? Kapan engkau lahir? Lalu jawabnya, dia lahir pada tanggal 13 Januari 1965. Oke. Tanya dan jawab ya. Kapan engkau lahir? Saya lahir pada tanggal 13 Januari 1965. Oke. Yang kedua menanyakan seorang perempuan. So, ini jangan pakai ini. Engkau. Ini dia perempuan. Kapan lahirnya? Kapan dia perempuan itu lahir? Dia lahir pada tanggal 29 November tahun 2019. So, yang berikutnya, dia laki-laki. Kapan dia laki-laki lahir? Dia lahir pada tanggal 18 April 1872. Oke. Kapan nyonya siapa ya? Nyonya Rambu. Sudah. Nyonya Rambu. Kapan Nyonya Rambu lahir? Nyonya Rambu lahir pada tanggal 9
Mei tahun 1954. Satu lagi, kapan Lisa lahir? Lisa lahir pada tanggal 1 Maret 1 Maret tahun 2003. Begitu ya. Menanyakan dan menjawab kapan seseorang lahir. Oke? Yang kedua, kalian menanyakan dan menjawab. Menanyakan dan menjawab berapa usia seseorang. Oke. So, yang kalian tanyakan itu, engkau berapa usiamu? Gitu ya. Berapa usiamu? Jawabnya, saya berusia 37 tahun. Oke. Berikut. Menanyakan Pak Andre. So, berapa usia Pak Andre? Pak Andre berusia 73. Terbalik lagi nih. Pak Andre berusia 82 tahun. Oke. Yang berikut, berapa usia dia perempuan? Berapa usianya? Berapa usia dia perempuan? Dia berusia 19 tahun. Oke. Yang berikut, berapa usia Peter? Nah, berapa usia Peter? Ya, Peter berusia 6 tahun. Oh, masih kecil ini. Yang berikut, berapa usia Pak? Sudah tadi Pak. Berapa usia dia laki-laki? Berapa usia dia laki-laki? Dia berusia berapa ini ya? Berusia 56 tahun. Oke. So, tugasnya kalian buat setelah mempelajari yang tadi. Kemudian tugas ini kalian kirimkan kepada saya di Google Classroom. Demikian para siswa semuanya, pelajaran bahasa Jerman pagi ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Semoga berhasil semuanya. Terima kasih dan selamat pagi.